Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang saya sebut sebagai dunia yang sakit. Mungkin saudara berkata, ini pendeta masa berkata bahwa dunia ini sakit. Sebagai buktinya yang pertama saya pelajari, orang sekarang mudah mengambil jalan pintas. Itu kan buktinya orang sakit. Orang sakit itu kan orang yang panik, saudara-saudara. Kita lihat dunia hari-hari ini, dunia yang tidak mau bermain fair. Dunia hari-hari ini, dunia yang saya sebut dunia yang curang. Kenapa? Karena selalu senangnya mengambil jalan pintas, ya kan, supaya bisa jadi artis terkenal, pakai susuk kiri, susuk kanan, ya kan, supaya bisa jadi pejabat, lari ke dukun, supaya kerjaan kita baik, pakai jimat-jimat, supaya saingan kita jatuh, ya kan, sikat pakai santet, ya kan, supaya jabatan kita tetap kekal, ya kan, pakai cincin ini, pakai ilmu ini, ya kan, lalu juga percaya ramalan-ramalan, ya kan. Jalani saja hari esok kita. Selama hidup kita lurus, selama kita berjuang sungguh-sungguh, pasti kok kita dapat hal yang baik. Tetapi orang sekarang kan senangnya percaya ramalan-ramalan, mulai dari ramalan bintang, ramalan sio lah, segala macam, saudara-saudara, ya kan. Lalu juga kita lihat orang-orang sekarang cari kekebalan, ya kan. Apalagi kalau dunia sudah dunia yang keras seperti tenaga dalam, lalu atau mungkin dunia sudah seperti polisi yang berhadapan dengan penjahat. Supaya saya aman, cari kekebalan. Ini sakit sekali. Memangnya kita nggak punya Tuhan, saudara-saudara? Kok ambil jalan pintas seperti itu? Selama tujuan kita baik, selama hati kita bersih, malaikat menjaga kita, dan itu cukup buat kita, saudara-saudara. Dunia ini dunia yang sakit, makanya ambil jalan pintas seperti itu. Lalu yang kedua saya pelajari, apa buktinya bahwa dunia ini dunia yang sakit? Orang sekarang ini tidak tahu malu. Orang tuh kalau sakit, kadang-kadang di depan orang teriak, nangis, kencing sembarangan. Ya, itu kan tanda tidak tahu malu, ya kan? Kenapa? Karena sakitnya itu. Nah, kita lihat dunia sekarang, dunia yang nggak tahu malu. Orang sekarang sudah nikah, selingkuh gitu. Dan selingkuhnya mending apa lagi? Selingkuh sama pembantu lah, entar selingkuh sama babysitter lah, entar selingkuh sama anak seusia anaknya lah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia tidak tahu malu, saudara-saudara. Malu dong sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain, masih jalan sama perempuan lain, masih tidur di hotel sama perempuan lain. Malu dong sudah punya suami, masih tidur sama pria lain, pergi ke hotel bareng pria lain, duduk makan berduaan sama pria lain. Itu yang saya bilang gak tahu malu. Orang sekarang menyebut dirinya pejabat, pimpinan, tapi korupsi, saudara-saudara. Dan gak ada malu-malunya, tetap ibadah seperti biasa, tetapi tetap korupsinya jalan terus. Ini yang saya bilang, dunia yang sakit, dunia yang tidak tahu malu, saudara-saudara. Orang dengan tenangnya melakukan kejahatan hari-hari ini, jamret, rampok, hipnotis, segala macam, dan menganggap itu normal sekali gitu. Ya habis dunia keras, keras sih keras, tapi kita juga minimal masih mesti tahu malu, saudara-saudara. Lalu yang ketiga saya pelajari, apa bukti dunia ini dunia yang sakit? Orang sekarang itu cenderung masa bodoh sama orang lain, masa bodoh sama nilai-nilai moral dalam masyarakat, ya kan? Mau bercerai kayak masa bodoh lah. Ya, saya sih udah janji sama Tuhan waktu kita diberkati bahwa akan setia, tapi ya memang udah nggak cocok ya, mau diapain, masa bodoh. Orang bilang, loh tapi kan Alkitab bilang Allah benci perceraian, aduh masa bodoh dah saya deh gitu, ya kan? Lalu hidup dalam zina sekarang, belum menikah udah lakukan hubungan seks sebelum nikah, enak aja gitu. Masa bodoh aja ya, normal lah, semua orang juga begitu. Pakai baju terbuka kiri kanan gitu, masa bodoh gitu. Yang penting saya suka gitu, so what gitu loh katanya gitu, ya kan. Dan sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang dunia yang sakit, dunia yang gak peduli sama orang lain, dunia yang gak peduli sama nilai-nilai moral dalam masyarakat, ya kan. Lalu yang keempat, kenapa saya bilang dunia ini dunia yang sakit? Karena orang sekarang
cenderung tidak mau mencari Tuhan, ya kan? Justru yang dia cari kesenangan-kesenangan dunia, minum, mabuk, judi, segala-galanya. Padahal kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Loh, Tuhan justru sandaran kita. Nah, kalau kita tidak mencari Tuhan, itu kan artinya sakit, saudara-saudara. Mestinya kan kita cari Tuhan, karena Tuhan yang dapat memberi damai, memberi sukacita. Makanya Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ini yang kita percaya, di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kesembuhan tidak akan didapatkan. Ini nggak enak. Kita tahu selama ini bahwa Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, dunia ini adalah dunia yang sakit, ya kan? Sakit itu bisa fisik, bisa jiwa, tetapi juga bisa roh sakit, ya kan? Nah, Tuhan bisa menyembuhkan semuanya. Tuhan bisa menyembuhkan fisik, Tuhan bisa menyembuhkan jiwa, Tuhan juga bisa menyembuhkan roh kita. Nah, pertanyaannya, kalau kesembuhan tidak akan kita dapatkan lagi dari Tuhan, nah, kemana kita mesti lari untuk kesembuhan itu? Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini dalam Yeremia pasal 46. Dalam Yeremia pasal 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Jadi pembahasan kita dalam program ini yaitu terambil dari Yeremia pasal 46 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop firman Tuhan tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir. Ayat pertama bilang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir, terhadap Fir'aun Neko, raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang. Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikian firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka, sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak darah putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Waduh, ini sesuatu yang tidak enak. Orang sakit tapi dikatakan kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Nah, saudaraku, sebenarnya di dalam Yesus ada kepastian kesembuhan, baik fisik, jiwa maupun roh. Namun Alkitab tegas berkata ada orang-orang yang tidak akan mengalami kesembuhan. Nah, siapa itu mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia cari Tuhan bukan karena dia mencintai Tuhan. Dia cari Tuhan bukan karena mau bertobat. Dia cari Tuhan hanya karena ingin mau berobat. Dia cari Tuhan hanya karena ingin sembuh. Tapi dia juga tidak punya iman. Dia tidak punya keyakinan kepada Tuhan. Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau sungguh-sungguh. Dengan lain kata, saya cuma datang cari Tuhan. Dan kalau saya sudah sembuh, saya mau buat mau-mau saya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan attitude seperti itu, dengan sikap hati seperti itu, kita tidak pernah akan bisa melihat kesembuhan dari Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mau lihat kesembuhan dari Tuhan, ayo datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Datang dengan pertobatan, datang dengan hati yang hancur, datang dengan kesungguhan iman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, siapa yang tidak akan mengalami kesembuhan? Yaitu orang yang tidak percaya pada janji-janji Tuhan. Dia cuma pikir gini, ya Tuhan sih bilang bahwa ada kesembuhan
kesembuhan, tapi masa sih, ya kan? Lalu dia tidak percaya, justru dia percaya pada kuasa-kuasa gelap, justru dia percaya pada dukun-dukun, dia tidak mau lepaskan kebiasaannya bermain kuasa-kuasa kegelapan. Orang seperti ini mau didoain gimana pun tidak akan bisa menerima kesembuhan, karena intinya dia tidak percayakan janji-janji Tuhan. Ada banyak orang yang suka bilang gini, lo sembuhin saya dulu baru nanti saya berhenti hubungan dengan dukun-dukun dan paranormal. Sembuhin saya dulu, kalau saya sembuh baru saya nggak akan ke paranormal lagi. Saudaraku, Allah adalah Allah yang cemburu, Allah adalah Allah yang tidak mau ditandingi oleh siapapun, karena dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah. Yesus Kristus Tuhan namanya, haleluya. Jadi ingat, yang pertama, siapa yang tidak akan mengalami kesembuhan? Orang yang datang dengan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak percaya pada janji Tuhan. Yang ketiga, orang yang motivasinya jahat. Artinya ya dia datang ke gereja untuk didoakan, tetapi sebetulnya dalam hatinya, oh saya tidak percaya. Dan dalam hatinya adalah, kalau saya sudah disembuhkan, saya nggak akan lagi ke gereja ini. Gereja ini juga nggak enak. Ini pendeta-pendeta juga apa sih, cuma janji-janji kosong belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika di hati kita punya motivasi yang jahat, tidak akan kita menerima kesembuhan. Ada banyak orang ketika dilayani oleh pendeta, kamu kan berzina, berdoa, bertobat, minta ampun, nanti Tuhan bisa ampuni. Dalam hatinya, sudah saya berdoa aja minta ampun, tapi habis itu saya kembali lagi dengan perzinaan saya. Orang-orang yang motivasinya jahat seperti ini tidak akan pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa yang tidak pernah akan mengalami kesembuhan dari Tuhan? Adalah orang yang tidak tekun dalam mencari Tuhan. Artinya gini, dia didoain, dia percaya, tetapi besok dia pikir-pikir, kok nggak ada mujizat ya, mulai bimbang. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Artinya apa? Kita sudah berdoa untuk mujizat. Kalaupun saya belum merasa kesembuhan itu, saya tetap percaya, saya tetap imani, saya tetap meyakini janji Tuhan. Karena langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin butuh kesembuhan, baik tubuh, jiwa maupun rohnya, hamba doa dalam nama Yesus, kelegaan dan kesembuhan berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.